Kali ini saya menyapa Anda dari halaman rumah saya di depan. Mudah-mudahan Anda berlapang dada untuk menambah silaturahim bersama saya lewat YouTube ini melalui kontribusi pengetahuan. Kali ini berlaku untuk siapa saja. Banyak orang sering sekali meminta kepada Allah dalam kehidupannya kesulitan dalam rezeki, sehingga memohon dengan sungguh-sungguh agar supaya diluaskan rezekinya, dilimpahkan rezekinya yang tidak terbatas. Tapi toh berkali-kali memohon, ya nasibnya tetap saja. Lalu bagaimana kiatnya, caranya agar supaya kita mendapatkan kemudahan rezeki dalam keseharian ini? Tolong ini didengarkan, dihayati, diresapin dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, saya tekankan kepada Anda, Allah menasihatin kepada kita, jangan kamu meminta diluaskan rezekinya. Karena nanti kalau betul-betul diluaskan oleh Allah rezekinya, kamu tidak tahu asas manfaat dan pemanfaatannya, akhirnya kamu menderita sendiri. Dan sudah banyak contoh-contoh di sekitar kita, baik itu para pejabat maupun para hartawan yang justru mereka hidupnya dalam penderitaan, sekalipun mereka hidup dalam kemewahan. Allah menasihatin, memohon kepada Allah itu dicukupkan rezekinya. Nah, ini sebetulnya aspek psikologis masuk di dalam situ, aspek jiwa, kejiwaan. Karena yang dinamakan cukup artinya pada momen di mana Anda membutuhkan rezeki yang dimaksud itu tadi, maka pada saat itu ada. Itu namanya cukup. Untuk makan sehari, misalnya 3 kali makan, pagi, siang, sore, cukup. Ada. Untuk mendidik anak-anak, menyekolahkan, pada saat harus bayar SPP, ada. Itu namanya cukup. Pada saat Anda sakit, harus ke dokter, ada rezekinya, itu namanya cukup. Seperti itu namanya kecukupan. Pada saat Anda harus beribadah juga, misalnya ke tanah suci, cukup. Nyatanya Anda bisa berkali-kali. Itu namanya dicukupkan. Dan itu yang mencukupkan bukan kita, tapi Allah. Dia yang mengatur diri kita. Tolong masalah rezeki ini jangan Anda melihat dari sisi Anda. Karena Allah pemilik langit dan bumi, dan Allah yang tahu di mana rezeki itu akan diturunkan dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan olehnya. Kita tidak bisa mendikte. Lalu bagaimana agar supaya kita sampai kepada standar kecukupan rezeki itu? Saya kasih kiat di sini. Yang pertama, ini tingkat ikhtiar kita ini tadi. Takdirnya tergantung Allah. Yang pertama, Anda harus berikhtiar untuk menggali, mencari pengetahuan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah merupakan sarana
bagi turunnya rezeki yang dikehendaki oleh Allah. Pengalaman banyak dari orang-orang yang sudah dilimpahkan kecukupan rezeki, misalnya dia bertani bisa, dia punya pengetahuan untuk mengajar, dia pengetahuan bahasa Inggris, dia punya pengetahuan matematik, itu rezeki namanya. Dengan pengetahuan itu, di situ rezekinya akan muncul. Dan pengalaman mungkin untuk para mahasiswa dulu yang kekurangan SPP dari orang tuanya, sering sekali mengajar, memberikan les-les pada anak-anak SMA. Di situ dapat rezeki dari pengetahuannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari keterampilan. Kita harus merespon segala teknologi yang ada di sekitar kita, dan kita harus mampu melakukan keterampilan dengan teknologi yang ada. Bisa melalui Anda keterampilan kemesinan, akhirnya buka bengkel, rezeki di situ. Kelistrikan, akhirnya servis tentang kelistrikan, rezeki di situ. Keterampilan berolahraga, Anda bisa menjadi guru olahraga di dalam klub-klub olahraga tertentu. Apa itu sepak bola, itu voli, badminton, dan sebagainya. Itu keterampilan-keterampilan. Dan itu sudah mendatangkan pengalaman-pengalaman. Dan sekarang keterampilan-keterampilan les mobil dan sebagainya, drivernya, keterampilan itu. Dapatkan rezeki dari itu. Memang tidak banyak, tapi cukup. Seorang dosen seperti saya, seorang dosen, tidak melimpah luas rezekinya. Bayaran daripada pemerintah berapa? Bayaran seorang dosen, sekalipun dia seorang profesor. Terbatas. Tapi itu cukup. Buktinya apa? Buktinya bisa menyekolahkan anak-anaknya, buktinya dia bisa rekreasi, buktinya dia bisa makan penuh di dalam 1 bulan. Cukup. Pengetahuan, keterampilan. Coba Anda gali di sini. Insya Allah di situ rezekinya akan terikutkan kepada Anda. Sudah 2. Yang ketiga, cara Anda berkomunikasi dengan sesama. Dalam berkomunikasi itu menyangkut masalah bahasa Jawa toto kromo, aturan, etika, sopan santun, moral, itu komunikasi. Oralnya juga, cara berbicara dan sebagainya. Itu perlu dilatih berkomunikasi. Di dalam rezeki, cara berkomunikasi sangat-sangat membantu sekali. Kalau Anda di dalam kehidupan sehari-hari, komunikasinya buruk dengan orang, tugas selalu berdebat dan selalu menyangkal orang, selalu mendikte orang, itu komunikasi yang buruk. Berkomunikasi dengan baik, itu tergantung kulturnya masing-masing. Silakan. Oleh karena itu ilmu komunikasi diperlukan untuk Anda. Kalau sekarang komunikasikan dengan bahasa, apa dengan sastra, cara melamar pekerjaan, apakah komunikasi tadi dengan perkataan dan sebagainya, atau tingkah laku yang terlihat oleh orang. Itu komunikasi. Saya pernah mengangkat beberapa dosen di Fakultas Pertanian. Dari mahasiswa yang saya bimbing, yang saya lihat ini, anak ini terampil dan komunikasinya baik. Ini bisa jadi kader. Akhirnya
Saya mintakan ke dekannya supaya yang bersangkutan begitu lulus dijadikan dosen. Banyak itu yang sudah saya lakukan seperti itu. Nyatanya bisa jadi kader yang baik. Itu komunikasi tanpa mereka sadarin. Coba belajar ini berkomunikasi dengan sesama. Sudah 3. Yang keempat, penampilan. Penampilan itu bukan hanya wajah, akan tetapi cara berpakaian, cara Anda senyum, cara Anda berjalan, cara Anda berkendaraan, dan sebagainya, itu penampilan. Kalau Anda berpenampilan dengan pakaian yang lusuh terus, orang tidak tertarik. Tapi kalau Anda berpakaian overacting, berlebihan, dikasih kalung, kasih anting, di sini laki-laki kayak banci, ya Anda sulit itu untuk mendapatkan rezeki dari orang yang mungkin akan membantu Anda. Ini kepada teman-teman atau ajaran-ajaran aliran di dalam Islam yang selalu pakai cadar, pakai jenggot, itu alat komunikasi. Mungkin sesama Anda aja dengan sesama cadar, sama jenggot, tapi Anda tidak akan bisa meluaskan komunikasi dengan sesama. Lepas itu tunjukkan wajahnya, senyumnya dan sebagainya, maka penampilan Anda akan nampak. Karena kita dikasih oleh Allah itu adalah penampilan fisik dan penampilan kerohanian. Fisik harus dilihatkan, ditunjukkan bahwa kita ini orang beriman itu bercahaya. Jiwa harus ditunjukkan bahwa kita itu bermoral, beretika, mempunyai kesantunan dan sebagainya. Itu penampilan-penampilan yang tolong digali, tolong dijadikan sarana Anda agar supaya rezeki Anda akan dicukupi oleh Allah. Yang berikutnya, apa yang sudah Anda lakukan tadi, tolong Anda tekunin, itu yang dinamakan istiqomah. Seorang yang istiqomah itu tidak melihat hasil, apakah berhasil atau tidak, tapi ditekuni saja. Karena ada yang menilai, yang mengontrol, yaitu pemberi rezekinya. Yang disebut dengan al-mukni itu tadi, dan al-ghani, dia yang memberikan rezeki dan dia membagikan rezekinya kepada siapa saja, mencukupinya, itu tadi. Nah, istiqomah tekun itu salah satu juga sarana. Tanpa melihat Anda atau hasil atau tidak, karena ketekunan itu sendiri sebagai sebuah bukti bahwa Anda itu telah menyerah kepada pemilik rezeki itu sendiri. Hasilnya belajar sabar. Bagaimana hasilnya berapapun, apa yang Anda dapat daripada ikhtiar Anda itu, ya itulah rezeki Anda, dan itu dinikmatin, Anda akan berkecukupan dengan begitu. Sehingga dengan demikian Anda tidak akan kemudian menjadi gelisah, karena Anda sudah menyerahkan segala urusan rezekinya sebagaimana Allah sendiri. Aku yang menurunkan rezeki dari langit, dan aku yang mengatur rezeki, memberikan rezeki di tempat yang aku sembunyikan. Bagaimana kita bisa mencari rezeki yang disembunyikan Allah? Oleh karena itu biar Allah sendiri yang mengeluarkan, memberi kepada kita. Jalannya seperti itu tadi. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, maka Anda serahkan sepenuhnya, itu yang dinamakan bertawakal kepada Tuhannya, pemilik rezeki itu. Bukan pada orang rezeki itu, tapi kepada Ilahi. Dia mengatur rezeki, di mana aku turunkan hujan, mengatur rezeki, di mana aku tumbuhkan tanam-tanaman, mengatur rezeki, di mana aku berikan limpahan air dan sebagainya. Itu rezeki-rezeki dari Allah. Mudah-mudahan di tempat
Yang pres ini Anda bisa lihat di belakang tempat duduk saya ini tadi, ada tanam-tanaman, itu mudah sekali. Yang hijau merambat itu bijalar. Hanya diputus pucuknya, gunting pucuknya, tanam di tanah, dia tumbuh dan merambat kemana-mana seperti ini. Dan oleh Allah, rezekinya melalui proses fotosintesis itu ditaruh di dalam tanah. Itu yang dinamakan ubi. Banyak ini hanya taruh di pot di dalam tanah. Anda tidak berbuat apa-apa. Kalau musim hujan dibiarkan, kalau musim kering Anda siramin. Hanya itu. Siapa yang memberikan rezekinya? Yang menumbuhkan itu tadi. Yang merah-merah ini adalah tanaman-tanaman hias. Itu juga hanya dipotong begini, diperbanyak. Itu juga rezeki. Taruh di plastik-plastik. Taruh tepi jalan. Coba. Penanam tanaman hias itu hanya ditaruh di tepi jalan, sudah berdatangan orang. Dia hanya menyirami, hanya nunggu dengan sabar dan tekun. Petani itu tadi, dia tidak tahu apa panen atau tidak, karena di situ ada hama, ada penyakit, ada kekeringan, ada bencana alam dan sebagainya. Dia mencangkul dari pagi, menanam bijinya padi, kemudian disirami, dijaganya, bertawakal kepada Allah. Panen atau tidak, setelah ikhtiar itu dilakukan, insya Allah Allah akan menjaga dan mencukupi. Buktinya dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun, banyak petani masih hidup dan beranak pinak sebagai bukti bahwa rezeki itu dicukupin oleh Allah. Jangan mengikuti polanya orang tamak-tamak yang ingin mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, tapi salah arah. Sehingga bukan menjadi rahmat, tapi menjadi fitnah dan menjadi laknat bagi yang bersangkutan. Mudah-mudahan Anda yang sekarang mendengarkan dengan tekun, istiqomah dan sabar, bersama saya termasuk orang-orang yang dicukupi rezekinya oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!